Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 hingga ke-39, maka renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bagikan kepada kita sekalian dengan tema kemenangan yang menyatukan kita. Sepanjang sejarah kita sudah tahu betul, kita setiap tahunnya merayakan apa yang disebut Paskah, berasal dari kata Pesach yang artinya melepaskan, membebaskan. Istilah ini dipakai ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Waktu ada darah domba yang ditanda di pintu rumah mereka masing-masing, sehingga semua anak-anak sulung orang-orang Israel terluput dari bahaya kematian, sementara anak-anak sulung orang-orang Mesir mengalami kematian. Dan setelah tanda darah di pintu itu yang menyelamatkan mereka dan membawa bangsa itu terbebas dari belenggu dan diizinkan untuk keluar dari Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemenangan yang telah diukir oleh Tuhan di atas kayu salib melalui kematian dan bahkan kebangkitannya yang terungkap di dalam ayat ke-34 itu kemudian menjadi landasan, menjadi dasar di mana kemenangan yang digaungkan oleh gereja, kemenangan yang diproklamirkan oleh gereja kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi nyata. Bahwa apa yang digaungkan oleh gereja, apa yang diajarkan oleh gereja, yang menyatakan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, bukan berdasarkan konsili, bukan berdasarkan hasil keputusan Dewan Gereja Dunia, tetapi berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib melalui kematian dan juga kebangkitannya. Mempersatukan di sini bukan mempersatukan sebuah komunitas Kristen, tetapi mempersatukan di sini erat hubungannya dengan pribadi yang berkemenangan, dengan Sang Pemberi kemenangan, yaitu Kristus. Seperti dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang ada di Roma telah menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, dan oleh karenanya mereka harus benar-benar menyatu dengan Kristus, Sang Pemberi kemenangan itu. Dan penyatuan itu harus diwujud nyatakan melalui hal yang pertama. Mereka harus tahu bahwa Allah yang mereka sembah di dalam Kristus adalah Allah yang selalu melakukan hal yang terbaik bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Anaknya sendiri yang korbankan bagi kita, apatah lagi tentang hal-hal yang lain. Kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang begitu penting. Artinya adalah bahwa sesuatu yang bernilai, sesuatu yang begitu penting, yang dimiliki oleh Allah, mau dikorbankan bagi orang-orang berdosa, mau dikorbankan bagi orang-orang percaya, apatah lagi hal-hal yang lain. Artinya adalah bahwa setiap yang dikaryakan Tuhan, setiap yang dilakukan oleh Tuhan sebagai wujud pembelaan Tuhan bagi orang-orang percaya, selalu yang dilakukan adalah yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya. Tuhan tidak sembarang melakukan sesuatu, Tuhan tidak asal-asalan melakukan sesuatu dan kemudian memberikan yang dilakukannya kepada setiap orang yang percaya. Tetapi yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya adalah hal-hal yang bernilai dan yang terbaik. Takaran dasarnya, ukurannya adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Alkitab memberikan catatan bahwa Dia mengorbankan anak tunggalnya, satu-satunya, yang dicintainya, yang disayanginya, harta pusakanya, Dia berani korbankan demi mewujudkan cintanya, demi mewujudkan kasihnya bagi orang-orang percaya. Kalau dikasihi Tuhan, kita bisa tahu pengorbanan seseorang dikatakan bernilai atau tidak, serius atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Bisa juga dilihat dari bentuknya, bisa juga dilihat dari apa yang diberi. Memang Tuhan tidak melihat jumlahnya, betul. Memang Tuhan tidak melihat bentuknya, itu betul. Tetapi bentuk dan jumlah merupakan bagian dari apresiasi seseorang. Saya contohkan, zaman seperti ini, orang berikan persembahan 500 perak.
Saya tanya, itu serius apa enggak? Sementara uang 500 mohon maaf sudah tidak lagi berguna kalau ditaruh di dalam. Memang Tuhan tidak lihat jumlah, betul. Tetapi 500 itu membuktikan keseriusan seseorang. Orang itu serius atau tidak. Andai kata ya, dalam minta sesuatu yang bagus lalu yang dikasih Tuhan yang buruk. Pingin baju baru dikasih baju sobek. Darah kira-kira menurut saudara sekalian yang memberikan baju itu serius atau tidak? Pas saudara ulang tahun, kadonya dibungkus bagus, baik, sempurna, kulit luarnya bagus. Begitu dibuka ternyata bajunya sobek-sobek, udah dimakan tikus, udah dimakan rai. Saya juga yakin tidak mungkin yang menerima itu lalu kemudian lompat-lompat. Terima kasih, saya dapat hadiah yang bagus, tidak mungkin. Pasti bahasanya di belakang sudah lain. Teman macam apa? Kasih kado begini. Kalau nggak bisa kasih ya nggak usah kasih sekali. Masa dikasih baju sobek? Dan saudara sudah bisa menyimpulkan. Oh ternyata dia yang beri kepada saya baju sobek ini kurangnya seperti ini. Ternyata kalimatnya selalu akan keluar seperti ini. Kata-katanya selalu ternyata. Di depan saya kamu begini, di belakang itu begini. Ternyata, dan sudah dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita jumpa ada orang-orang di sekitar kita, teman kita, kenalan kita, saudara kita, sahabat kita melakukan sesuatu yang demikian, itu lumrah. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dikatakan anaknya sendiri yang korban. Dia melakukan yang bernilai bagi saudara dan saya. Hari ini, hari esok dan seterusnya. Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, jika ada kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang menghadapi kehidupan ini. Karena Allah yang kita imani, Allah yang saudara imani dan saya imani, Dia pasti melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan sudah dikasihi Tuhan, saya tukang kopi, sendiri buat kopi, ada kopi, ada gula. Waktu belum dicampur menjadi satu, gulanya masih kelihatan. Tapi setelah diaduk menjadi satu yang kelihatan itu cuma kopi. Andai kata gula dapat berkata, mungkin dia bisa protes. Tapi sayangnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi orang yang akan menikmati kopi, secangkir kopi itu akan merasakan ada gula atau tidak. Ketika betul dinikmati. Kalau hanya dilihat saja, pasti dia akan mengatakan, oh nggak ada gulanya. Karena memang gula nggak kelihatan. Tapi ketika dinikmati, baru dia terasa. Oh ada bulan. Kan dikasih Tuhan. Hidup kita menyatu dengan Kristus pun demikian. Semakin kita mengerti, memahami kemenangan yang dikaryakannya di atas kayu salib bagi kita sekalian, harus semakin mempererat kita dengan diri, meleburkan diri kita, semua hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang menonjolkan kepribadian kita, yang menonjolkan kemanusiaan kita, yang menonjolkan keteguhan kita, yang menonjolkan keakuan kita, yang menonjolkan kesombongan kita. Kita menganggap bahwa semua yang ada ini karena kita. Ketika kita menyadari kemenangan Kristus kayu salib yang menyatukan kita, harus membawa kita, meleburkan kita masuk di dalam Kristus sampai pada titik di mana hal-hal manusiawi tentang kita hilang, tak berbekas, bagai gula tak kelihatan, tetapi bisa terasa kekuatan. Sesudah dikasihi Tuhan, orang-orang percaya harus benar-benar mampu meleburkan diri di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, kemanusiaan dirinya yang menyadari kemenangan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya hilang lenyap, dan yang harus kelihatan hanyalah kasih Kristus,
hanyalah kebaikan Kristus, hanyalah semua kemampuan Kristus yang ada di dalam dirinya, yang harus selalu terlihat, yang harus selalu nampak. Kemanusiaan dirinya harus hilang lenyap dari diri orang itu. Walaupun secara kasat mata memang terlihat jelas kita adalah manusia biasa, tetapi hendaknya yang terlihat bukanlah kemanusiaan kita, tetapi biarlah yang terlihat adalah Kristus. Bagaikan gula yang meleburkan diri di dalam kopi dan sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat hanyalah secangkir kopi. Demikian halnya dengan kehidupan kita harus meleburkan diri masuk di dalam kasih Kristus, dan yang nampak di dalam setiap gerak langkah kita, tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita hanyalah kasih Kristus. Kadang-kadang kata-kata kita lebih tajam dari silet, memprovokasi, sehingga akhirnya hubungan persaudaraan kita bisa terputus hanya gara-gara apa yang kita kata. Mungkin hanya cuma satu kata atau satu kalimat saja. Dan dikasih itu, mari kita belajar dari itu, mengubah cara kita bertutur, mengubah cara kita berkata. Kalau perlu, setiap kata-kata kita mempersatukan, merangkul, menguatkan, memotivasi seseorang yang ada di sekitar kita. Karena itulah yang akan kita jumpai di dalam Kristus. Bapak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin meleburkan diri. Kalau hari-hari kemarin belum begitu nampak, kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Semakin lama kita harus semakin larut di dalam kasih Kristus. Semakin lama kita harus semakin larut di dalam cinta Kristus, sehingga yang nampak di dalam setiap gaya hidup kita hanyalah kasih Tuhan, hanyalah kasih Kristus. Firman Tuhan mengatakan, roh berkehendak tapi tidak boleh. Kadang-kadang kita bilang aja mau ibadah berat sekali, tetapi coba untuk yang lain, sakit pun kita bisa bela-belain. Coba mari kita balik untuk yang lain, untuk Tuhan, sakit pun kita harus bela-belain. Saya selalu yakin dan selalu mengatakan, ketika kita membalikkan prinsip-prinsip iman yang demikian, sungguh mustahil Tuhan tidak melakukan karya terbaik bagi kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang menelpon saya mengatakan, Pak, saya ingin puasa, tapi masalah kronis, Pak. Hatinya ingin melakukannya, Tuhan, Bapak. Tapi ini gimana caranya? Mari kita bangkitkan komitmen iman kita. Mari kita bangkitkan keputusan iman kita. Tuhan, Engkau telah melakukan yang terbaik bagi saya dengan mengorbankan diri. Maka saya berkomitmen untuk lebih setia lagi, lebih setia lagi, lebih setia lagi, lebih mengasihi lagi, lebih mencintai lagi kepadamu ya Tuhan. Saya rindu, saya selangkah lebih maju lagi di dalam Tuhan. Kalau hari ini saya hanya bisa beribadah, maka saya rindu besok saya bisa berdoa. Kalau hari ini saya hanya bisa berdoa, saya rindu hari besok saya bisa memimpin liturgi. Kalau hari ini saya hanya bisa memimpin liturgi, saya rindu besok saya bisa menyampaikan firman. Terjadi progresitas di dalam iman kita, dan itu hanya akan mungkin terjadi manakala ada komitmen iman di dalam kita. Tuhan sudah melakukan sesuatu secara sempurna bagi kita, dan kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Apa apresiasi kita bagi pengorbanannya yang bernilai bagi kita, bagi setiap karya yang bernilai yang sudah dikerjakan bagi kita. Mari, dalam dikasihi Tuhan, kita selalu menggarisbawahi di dalam hidup kita bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat saya dan buat diri. Yang kedua, mari kita tingkatkan daya rekat kita kepada Kristus dengan cara mengurangi potensi-potensi manusiawi kita. Semakin hari, semakin lama, yang hal-hal manusiawi kita, hal-hal lahiriah kita, semakin hari semakin hilang. Dan biarlah kasih Kristus yang nampak di dalam diri kita. Dan yang ketiga, biarlah komitmen iman kita, setiap langkah hidup kita selalu dilandasi dengan komitmen iman kita. Kita harus selalu bertekad, berkomitmen secara rohani untuk selangkah lebih maju lagi di dalam Tuhan, sebagai bentuk apresiasi kita atas karya kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan itu
boleh mendorong kita, memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.